Keterlaluan, HP ini keterlaluan. HP 2 jutaan ini punya jurus menghentikan waktu. HP ini bisa ambil foto beginian, beginian, dan beginian. Dan keterlaluannya lagi, HP ini dilahirkan dari silsilah keluarga yang dulu tergolong underrated. Wow, memang dalam obral spek, brand Tecno ini jagonya, tapi secara kualitas dan ketahanan HP-nya bagaimana? Masih banyak loh orang yang tidak percaya. So, mari kita buktikan. Ini ceritaku tentang kelebihan dan kekurangan Tecno Camon 40 4G 2 bulan pemakaian. Check it out! Yuk guys, seperti biasa, jika Anda tertarik dengan Tecno Camon 40, Anda bisa masuk saja ke link toko yang sudah kami sediakan. Ingat, toko ini bukan milik saya loh ya, tapi toko official store-nya langsung. Jadi kami yakin produknya bakal terjamin. Seperti halnya dengan jaminan update software yang diberikan Tecno pada seri Camon 40 ini guys. Bocah ini sudah dikasih privilege dari lahir sama paman Tecno. Akan dapatkan 3 kali update Android hingga Android 18, plus masa jabatan 5 tahun berupa security patch sampai tahun 2030. Secara teori, software HP ini sangatlah cocok untuk kebutuhan jangka panjang. Tapi kalau secara hardware gimana? Dari tampang sih bodinya terasa ringkih jika pertama kali Anda pegang. Tubuhnya kurus, tinggi, langsing, kurang berotot dan kurang berbobot. Namun Anda jangan menyaksikannya ya. HP ini tahan akan semprotan air dan debu bro, karena punya IP66. Ketahanan bodinya pun juga dijaga ketat oleh pas Pampers. Berlisensi SGS 5 Star Drop Resistance dari negara Swiss. Ketahanan layarnya dipercayakan pada Panda Glass dari negara China yang kekuatan lapisannya setara dengan Corning Gorilla Glass 3. Sedangkan untuk perakitannya dibuat oleh negara terkuat di bidang sosial media, yaitu Indonesia. Back covernya matte halus, tidak mudah kotor oleh sidik jari. Siku plastik framenya rounded, bertekstur kasar, gak licin. Membuat telapak tangan saya semakin pakem menggenggamnya. Karena itu selama 2 bulan pemakaian, HP ini belum pernah terjatuh dari telapak tangan saya. Tombol-tombol masih berfungsi dengan baik, AR blaster masih bekerja sesuai fungsinya, walaupun jarang saya gunakan. Kalau LED notifikasi pasti saya gunakan karena tergolong fitur yang informatif. Untuk slot hybrid juga tidak ada masalah, masih bisa membaca memory card dengan baik dan benar. Dan port charge-nya yang kata orang merupakan kelemahan, dari HP Transsion juga belum ada indikasi aus. Bodinya masih 98% mulus, baru 2% aja yang sedikit lecet. Di bagian siku frame-nya ya, entah ini catnya yang memudar karena efek gesekan casing atau apa, saya kurang tahu. Padahal HP ini tidak pernah terjatuh. Secara casing transparan yang include di kotak penjualannya ini memang mudah kotor dan mudah menguning ya. Kemungkinan dalam pemakaian jangka panjang, warna cat frame inilah yang akan kalah duluan. Cuman, faktor itu masih terbilang wajar sih, namanya HP, ya nggak? Harus digunakan, fungsinya juga harus kita nikmati. Masa Anda rela membiarkan keindahan layar AMOLED berbezel tipis ini nganggur tanpa dinikmati? Layarnya flat, berdiagonal 6,78 inch, warnanya jernih dan padat. Tidak ada alasan bagi saya untuk membencinya. Ketika kita pindah ke outdoor pun, tinggal nyalakan saja mode kecerahan tinggi. Maka nominal nits-nya akan beranjak maksimal ke 1300 nits. Dan untuk aktivitas scrolling di menu home screen maupun explore menu aplikasi di pihak ketiga, respons sentuhan layarnya tidak ada masalah. Refresh rate senantiasa berjalan 120Hz secara adaptif dengan lancar. Sepengalaman 2 bulan ini kami belum menemui ghost touch maupun touch delay. Apalagi menemui iklan. Mohon maaf, di kamus iOS 15.0.3 iklan dilarang masuk. Kelemahannya mungkin cuma satu pada menu mesin getarannya aja. Memang pilihan haptic feedback sudah masuk di daftar menu Tecno, tapi finishingnya masih undercooked. Getarannya masih kasar, tidak seempuk dan semantap keluaran speakernya. HP ini sangat cocok buat user yang doyan nonton movie atau dengerin musik, asal user tersebut tidak terpaku pada cara konvensional. Karena Tecno Camon 40 ini tidak punya lubang jack audio. Anda harus move on pakai TWS atau biaskan aja semburan suara lewat dual speakernya. Dijamin Anda akan suka pada pendengaran pertama. Coba dengerin. Next
Next, kita bahas mengenai performanya guys. Mendengar chipset MediaTek Helio G100 mungkin Anda sudah bosan. G100 lagi, G100 lagi. Tapi gimana lagi, kekurangan dari chipset ini cuma satu, yaitu cuma bisa tangkap jaringan 4G. Selebihnya belum ada pilihan chipset Naga 4G terbaru sekalipun yang bisa ungguli SoC Helio G100. Tecno Camon 40 punya 10 multitouch, touch sampling rate tester 200Hz, gyro hardware, game space, bypass charging, dan punya 11 layer cooling system. Di dalam pemakaian harian non-gaming, sistem coolingnya ini masih sanggup kasih efek positif. Ketika kita tes Antutu 10 sebanyak 5 kali secara kontinu, hasilnya tetap di sekitar 400 ribuan. Untuk uji CPU throttling selama 3 jam, kestabilannya masih 87%. Untuk uji tes GPU lewat 3D Mark sebanyak 3 kali, kestabilannya juga masih di atas 90%. Dengan suhu awal 41 derajat Celcius ke 44 derajat Celcius, bisa diturunkan menjadi 38 derajat Celcius saja. Beda lagi jika dipakai gaming intens. Kami kira Anda tetap wajib bermain game di ruangan yang sejuk atau pakai cooler. Mengingat HP ini bodinya tipis bray. Tentu tubuhnya akan mudah panas dan alami penurunan FPS jika Anda bermain di tempat non-AC. Untuk bermain Mobile Legends settingan terbaru rata kanan selama 30 menit, FPS-nya mulai fluktuatif. Ada banyak frame drop, suhu baterai juga meningkat di 43 derajat Celcius. Dapatkan rata-rata 63 FPS. Jika kita main di tempat ber-AC atau pakai cooler dengan settingan medium FPS super, baru performanya mendingan. Bisa capai 80-an FPS dengan suhu tidak sampai ke 40 derajat Celcius. Kalau untuk main game berat misal WUA di settingan low 60 FPS di ruangan ber-AC, grafik FPS-nya tergantung aktivitas. Buat war bisa ke 20-an FPS. Kalau buat jalan-jalan ke 30-an FPS. Dan untuk lihat story bisa ke 60 FPS. Overall, untuk main game berat semisal WUA atau Genshin Impact, Tecno Camon 40 masih playable, asal perangkatnya dingin atau suhu ruangan kita sejuk. Di uji tes performa dan game tersebut bisa disimpulkan klaim Tecno 5 tahun bebas lag dalam katalog promonya tidak sepenuhnya benar. Khususnya buat game intens pasti ada lagnya. Kami juga pernah alami sistem yang lola saat save video dan drop FPS video di saat suhu mulai panas. Tapi itu sih masih terbilang wajar karena waktu itu kita geber buat record video di terik matahari. Pikiran manusia aja kadang bisa lola atau ngeblank, apalagi cuma perangkat HP yang dibuat oleh tangan manusia itu sendiri. Setidaknya perangkat ini sudah siap membantu pekerjaan manusia lewat fitur AI. Kalau sekedar fitur AI Circle to Search, hapus objek itu mah hal yang gampang. Di HP murah kebanyakan juga udah bisa. Tapi untuk Tecno AI ini terbilang luar biasa. Tecno AI bukan jadi side dish lagi di HP ini, tapi sudah sebagai main course. Tinggal swipe kiri atau masuk ke menu Tecno AI. Kita akan temui aneka ragam AI yang menunggu usernya untuk dimanfaatkan. Tecno Camon 40 punya AI Assistant panggilan yang bisa jawab telepon secara otomatis. AI-nya bisa meringkas hasil panggilan, bisa menerjemahkan suara panggilan, sanggup terjemahkan komunikasi dua arah, merubah teks ke bahasa formal maupun ke non-formal, bisa meringkas rekaman menjadi bentuk teks, bisa rubah sketsa menjadi gambar AI, bisa jawab beragam soal lewat gambar, dan bisa save gambar Word atau Excel sesuai format. Di bagian galeri juga tidak luput dari polesan AI yang mereka sebut Studio AI. Ada AI menambah ketajaman gambar dan AI untuk perluas sudut gambar. Dan tidak sampai di situ, Tecno juga ada AI khusus buat koreksi foto grup. Cara aktifkannya mudah. Pertama, masuk ke menu pengaturan kamera. Lalu, checklist fitur peningkatan foto grup. Terakhir, masuk galeri, akan ada icon grup di pojok atas kanan, ketuk aja. Maka di dalam foto grup kita bisa koreksi mata subjek yang tidak sengaja tertutup. Bisa kita sulap matanya jadi terbuka. Kita juga bisa tingkatkan kulit subjek per individu agar hasil foto grup lebih glowing. Oke, sekarang kita beralih ke selling fitur dari seri Camon ini guys, yaitu kamera. Bisa diartikan juga Camon artinya come on atau ayo. Ajakan Tecno kepada Anda untuk ambil foto sebanyak-banyaknya di kondisi medan apapun. Tidak usah berpikir pada arah datangnya cahaya, biar AI-nya aja yang berpikir untuk menyempurnakan hasil bidikan kita. Orang yang nggak paham angle foto seperti saya ini tentu sangat terbantu. Mau ambil foto asal membelakangi cahaya pun, muka objek dan background masih terbilang balance. Mau ambil gaya siluet,
tinggal tap in aja area backgroundnya. Mau ambil foto di indoor, foto outdoor, zoom 2 kali, zoom 5 kali, foto malam hari, zoom malam hari, juga hayu. Mau ambil foto potret 24mm, 35mm, dan 50mm tidak jadi soal juga. Bokehnya memang ada yang miss, tapi background blurnya masih terlihat crispy. Belum lagi jika Anda nyalakan mode flash snap. Dengan tekan 2 kali tombol orange, maka bidikan akan otomatis menangkap gerakan foto yang dianggap paling menarik plus minim blur. Tombol orange ini juga bisa Anda gunakan sebagai tombol shutter kamera layaknya HP Sony Xperia. Dan ngomongin tentang Sony, kamera Tecno Camon 40 ini bisa hebat karena ada andil dari sensor kamera buatan Sony, yaitu sensor Lithia 700C beresolusi 50MP f1.8. Sedangkan fokus detail gambar bisa didapatkan dengan mudah karena Tecno punya sistem OIS atau stabilisasi gambar optik yang berbentuk hardware, bukan sekedar software seperti ACE. Saya sungguh sangat takjub ya, HP ini kan cuma pakai SoC Helio G100 yang biasanya ISP-nya hasilkan tekstur foto agak kasar dengan warna yang kurang natural. Tapi HP ini sangatlah berbeda. OIS dan sensor hanyalah sebuah pematik, tapi apinya adalah sistem komputasi dari Tecno itu sendiri. Tecno Camon 40 punya lensa paling didambakan di kelas harganya, yaitu lensa ultra wide. Walaupun resolusinya hanya 8MP f2.2 dengan lebar hanya 0,6 bukan 0,5, hal itu tetap harus kita apresiasi. Hasil foto ultra wide-nya juga nggak asal tempel, tapi Tecno tetap aja masih merasa kurang dalam hal kebaikan. Dia masih tambahkan bonus autofocus di lensa ultra wide-nya. Jadi selain bisa hasilkan foto dengan sudut yang lebih lebar, lensa ultra wide juga bisa kita gunakan sebagai pengganti kamera makro. Buat video sinematik, fokusnya juga masih baik. Cuma keajaiban Tecno berhenti di kamera aja. Kalau beralih ke kualitas video, aduh kasihan deh Tecno. HP ini sudah mulai kewalahan, entah karena keterbatasan chipset, kualitas ACE, atau mungkin faktor kesengajaan. Mungkin biar Tecno Camon Pro 5G-nya laku ya, dan tidak mengkanibalkan merek Infinix. Tekstur videonya kembali ke setelan pabrik. Hasil videonya mencerminkan ISP chipset G100. Terlihat kurang detail, agak kasar, optimalisasi AI-nya sangatlah susah diterapkan pada videonya. Bahkan kita matikan AI-nya pun, fokus videonya masih sering bingung, terutama di resolusi HFPS atau 54fps. Stabilisernya bisa on di resolusi tersebut, tetapi videonya kurang smooth, agak patah-patah dan sering kedutan. Terlebih pada skenario yang banyak objek di depan kamera, fokusnya bisa ngaco kemana-mana. Solusinya Anda bisa pakai gimbal, hasilnya akan lumayan stabil. Atau gunakan video ultra wide-nya aja, walaupun warna dan tekstur video ada penurunan lagi. Setidaknya autofokusnya tidak terlalu berjalan sesuka hati. Kita juga bisa lakukan perpindahan zoom pada lensa ultra wide, asal record videonya mulai dari lensa ultra wide. Kalau mulai dari video wide, untuk bisa pindah ke ultra wide atau sebaliknya, syaratnya wajib matikan stabilizernya terlebih dahulu. HP ini juga bisa rekam video slow-mo HD 120fps dan video ganda Full HD 30fps. Untuk resolusi 2K 30fps juga bisa, baik video belakang maupun depan, tapi stabilizernya off. Untuk ciptakan video bokeh HD 30fps, HP ini ternyata juga bisa. Walaupun stabilizernya mati, video bokeh juga bisa berjalan melalui video depan dan belakang. Tes video malam hari pakai Tecno Camon 40 guys ya, di ukuran Full HD 30fps. Stabilizer bisa on ya. Coba kita tes untuk stabilisasinya ketika proses ambil video di malam hari guys. Kalau saya lihat dari viewfinder kameranya atau di HP-nya itu masih ada noise ya. Cuma dari segi jitter lumayan tidak terlihat guys. Mana hasilnya teman-teman bisa komen ya. Ya guys, untuk video malam hari di skenario minim cahaya, tentu harapan Anda jangan ketinggian pada HP 2 jutaan. Noise jelas terlihat nyata maksimal. Minimalnya jitter tidak terlalu parah. Untuk dual mikrofonnya untungnya punya kualitas perekaman yang baik. Kalau untuk video selfie night Full HD 30fps dan video selfie HFPS di daylight, stabilizernya masih lebih mendingan. Efek kedutan jarang terjadi karena kamera selfie-nya bersifat
fix fokus bukan autofocus. Kestabilannya lumayan bagus dibanding video belakangnya. Untuk foto selfie 32 megapiksel juga masih oke buat potret. Blurnya juga masih bagus, detailnya dapat, warna kulit juga mendekati akurat. Buat foto malam hari juga bisa diandalkan. Anda bisa pakai mode malam atau pakai bantuan lampu backlight. So guys, kesimpulannya, jika Anda sudah move on dari lubang jack audio, tidak butuh wireless charging dan jaringan 5G, HP ini bak toko Madura, harga murah serba ada. Anda minta NFC? Ada. Radio FM? Ada. Minta in-display fingerprint? Ada. Dynamic port? Jelas ada. AOD? Ada. Wi-Fi sharing? Ada. Fitur anti pencurian? Ada. Fitur freezer? Ada. Pop screen? Ada. Split screen? Bisa. Dual aplikasi? Ada. Dual space? Ada. Batas isi daya maksimum 80% juga ada. Saat Anda tidur, perlindungan charging juga tersedia. Informasi baterai health juga pasti ada. SOT yang bisa kami dapatkan pakai HP ini dengan skenario pakai data only plus sesekali main game bisa tembus 7 jam. Jika pakai wifi dan data bisa ke 9 jam. Di paket penjualan sudah ada casing, ada screen protector yang sudah tertempel, ada kabel USB A to C dan charger 45 watt. Untuk mempercepat isi daya, pilih mode hyper. Dari 13% ke 100% cuma butuh 50 menit. Kalau tidak terlalu keburu, lebih bijak pilih mode pintar, toh cuma 60 menit. Baterai 5200 mAh ini tergolong irit, asal tidak Anda geber buat main game aja, karena bisa merosot ke SOT 5 jam. Untuk penerimaan sinyal juga tidak terlalu masalah, tergantung provider, cuaca, dan kuota Anda aja sih. Selama kita pakai kerap dapatkan sinyal 4,5G. Tecno juga punya fitur peredam kebisingan untuk panggilan dan pemblokiran nomor tidak dikenal. Ya, semoga kekurangan video di Tecno Camon 40 ini segera dapat pembaharuan. Curiga kami pada sistem autofokusnya aja sih yang trouble, mengingat update software HP ini masih sangat panjang. Jadi, Anda wajib sabar. Untuk sementara, nikmati aja AI, layar, audio, dan kecanggihan kameranya. Tidak usah bingung cari portingan Gcam, walaupun HP ini juga support. Tinggal come on, klik, jebret-jebret, beres. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye, semoga bermanfaat.